Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, hadirin hadirat para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan terkhususnya pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka kita melanjutkan pelajaran terhadap kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabi dalam bermuamalah sesama manusia, yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Bahlali hafizahullah ta'ala. Dan kita akan lanjutkan langsung saja pelajaran kita ke bab yang baru di malam hari ini bagi yang memegang buku panduannya di halaman 96. Bab 2.4 kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki sikap i'rad 'anil jahilin. Apa itu i'rad? Yaitu berpaling. Nabi berpaling dari orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham, orang yang tidak punya ilmu. Lalu dia bersikap jahil. Jahil dalam bahasa Indonesia menyakiti kita, menjahili kita. Maka apa bedanya? Kita bahas terlebih dahulu perbedaannya dengan sikap taghaful yang sudah kita bahas pada 2.1. Maka taghaful itu secara umum bersikap abai atas berbagai kesalahan orang. Ini dianjurkan. Kita abai, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar kesalahan orang lain. Selama ini bukan hak Allah Subhanahu wa taala, selama tidak ada mafsadatnya. Dianjurkan kita untuk pura-pura tidak tahu, tidak usah dibahas. Demikian secara umum. Nah, yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan malam hari ini adalah ketika ada yang bersikap jahil kepada kita. Jahil dalam bahasa Indonesia, ya, perlu kita bedakan. Jahil dalam bahasa Arab itu bodoh, ya, lawan dari alim yaitu jahil, lawan dari ilmu bodoh. Nah, tapi kalau dalam bahasa kita kan jahil itu orang yang usil, mengganggu. Nah, ini yang kita bahas malam hari ini. Kalau ada orang usil kepada kita, mengganggu kita, maka kita dianjurkan untuk berpaling, abaikan. Tidak usah diladeni, tidak usah dibalas dengan sesuatu yang usil juga, tidak usah balas dengan menyakiti dia juga. Kita akan melihat penjelasan terkait hal tersebut, bahwasanya hal tersebut adalah akhlak yang mulia, akhlak yang kita butuhkan dalam kita berinteraksi sosial. Allah yang mengajarkan demikian, Rasulullah yang mencontohkan demikian, dan para ulama kita yang mengajarkan demikian. Langsung saja, tidak banyak pembahasannya malam hari ini. Kita lihat di halaman 97. Yang pertama kita kutipkan dari surat Al-A'raf 199, itu salah nomor ayat. Harusnya 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 199, yang pertama, khuzil afwa, jadilah pemaaf. Kita sudah lihat contoh-contohnya sebelumnya, bagaimana Nabi memaafkan. Lebih-lebih kalau orang itu dia menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasan dia, saya mohon maaf, saya berbuat demikian, alasannya karena ini, karena itu. Jadi kalau seorang menyampaikan uzur, kita terima uzurnya. Ini sikap mulia. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Perintahkan orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Lalu yang ketiga, yang menjadi syahidnya, yang menjadi poin utama pembahasan kita yang terkait dengan bab ini adalah perintah Allah yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kamu dari orang-orang yang bodoh. Jangan dipedulikan orang-orang yang bodoh. Ketika dia mengganggu kita,
dengan buruknya akhlaknya, dengan jeleknya muamalah dia, berpaling, tidak usah dilihat. Ketika dia senantiasa mengganggu kita di sosial media, putuskan pertemanan, kalau perlu diblok. Nanti kita akan kutipkan beberapa perkataan terkait hal ini. Maka sebelum kita lanjutkan, kita ingat di bab pertama, di bab 1, ketika Ibunda Aisyah berupaya mendeskripsikan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Apa maksudnya akhlak Nabi adalah Al-Quran? Nabi berhias diri dengan perintah-perintah dari Al-Quran. Nabi menjauhkan diri beliau dari larangan-larangan Al-Quran. Maka di sini salah satu contohnya, ya, kita akan lihat nanti berbagai hadis yang mengisahkan bagaimana Nabi a'rid 'anil jahilin, a'rada 'anil jahilin. Beliau berpaling dari orang-orang bodoh. Contohnya penerapan yang disebutkan oleh Aisyah, Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Allah perintahkan untuk berpaling dari orang yang bodoh, dilaksanakan oleh Nabi SAW karena memang demikian akhlak beliau. Nanti akan kita lihat contohnya. Namun mumpung kita berhadapan dengan ayat ini, ada sebuah kisah yang menarik di tafsir ayat ini mesti dibawakan. Ketika kita membuka buku-buku tafsir Al-A'raf 199, mesti dibawakan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Saya bacakan. Umar bin Khattab ketika beliau menjabat khalifah, beliau punya Dewan Syura. Dewan Syura, orang-orang yang Umar senantiasa berkonsultasi dengan mereka, meminta pendapat mereka. Di antara Dewan Syuranya Umar itu adalah para qurra, para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Maka salah satu penghafal Al-Quran ada yang bernama Al-Hur bin Qais. Ini salah satu dewan pertimbangan Umar, dekat dengan Umar sebagai khalifah. Al-Hur bin Qais pada suatu hari dia didatangi oleh sahabatnya, oleh saudaranya. Saudaranya ini minta bertemu dengan Umar bin Khattab, memanfaatkan kedekatan Al-Hur dengan Umar. Maka datanglah saudaranya ini, namanya Uyainah bin Hisn. Uyainah minta tolong dipertemukan dengan Umar bin Khattab, khalifah. Setelah bertemu, ringkas cerita, Uyainah berkata-kata dengan tidak sopan kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Hi ya Ibn al-Khattab, berikan yang lebih wahai Ibn al-Khattab. Wallahi, demi Allah, kamu itu tidak memberikan banyak kepada kami dan kamu tidak berlaku adil kepada kami. Kamu tidak memutuskan dengan adil kepada kami." Lihat, berani dia berkata Uyainah ini kepada Umar bin Khattab. Padahal kita tahu apa gelar Umar bin Khattab? Al-Faruq. Ya, gelar Umar itu adalah Al-Faruq. Kenapa digelari sebagai Al-Faruq? Karena saking tegasnya dia, saking adilnya dia dalam memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka Umar terkenal orang yang paling adil. Di antara sahabat yang paling adil, bersikap adil adalah Umar bin Khattab. Maka orang ini dia berani mengatakan demikian kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, bersikap adillah kamu. Maka Umar pun, pada awalnya Umar marah. Hampir Umar ingin membantai orang ini secara fisik, ya. Kita tahu Umar orangnya temperamen, yang pertama. Yang kedua, dia fisiknya, secara fisik dia besar. Umar bin Khattab itu kalau berjalan bersama para sahabat, dia menonjol sendiri, terlihat tinggi sendiri. Umar bin Khattab besar badannya. Maka ingin intimidasi, ya, ingin dihukum secara fisik oleh Umar. Tapi kemudian di sana ada Al-Hur tadi, Al-Hur bin Qais, yang merupakan dewan watim presnya Umar bin Khattab, dewan pertimbangannya Umar bin Khattab ketika itu. Maka dia langsung mengatakan, mencegah Umar dengan dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, qallallahu ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, Allah telah memerintahkan nabinya dengan surat Al-A'raf 199 tadi. Jadilah pemaaf, serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata Al-Hur, sesungguhnya si Uyainah ini termasuk orang-orang yang bodoh.
yang dia berkata demikian kepadamu tadi, dia ini orang yang bodoh. Maka akhirnya Umar langsung berhenti. Dan ini juga salah satu karakter Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dia orangnya gampang naik emosinya, temperamen, tapi begitu dia mendengarkan ayat Al-Quran, dia langsung tunduk serta-merta. Termasuk juga tadi dia sedang emosi-emosinya, hampir menghukum orang tersebut secara fisik, tapi ketika dia diingatkan dengan ayat tadi, abaikan saja orang-orang yang bodoh itu. Maka Umar pun langsung tunduk, emosinya langsung dia kalahkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga perkataan Umar yang terkenal diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kata Umar bin Khattab, i'tazil ma yuzik. Ini prinsip kita ya ikhwah, dalam kita keseharian di dunia nyata, di dunia maya. Kata Umar bin Khattab, jauhi orang-orang yang menyakitimu. Jauhi. Ada orang yang menyakiti kita, kalau perlu diblok, ya sudah diblok saja, ketimbangan jadi beban pikiran, perkataan-perkataannya selalu menyakiti kita, ya sudah ditinggalkan. Maka kata Umar bin Khattab, i'tazil ma yuzik wa 'alaika bil khalil salih wa qalla ma tajidu. Bertemanlah dengan orang-orang saleh saja, namun mencari orang saleh itu sulit, sedikit jumlahnya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, nasihat Umar bin Khattab, i'tazil ma yuzik. Jauhi orang-orang yang menyakitimu itu. Maka itu dia nas yang pertama yang kita baca. Lalu kita lihat sekarang ada hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW berpaling dari orang-orang yang bodoh. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ataita Abdullah bin Ubay." Dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, seandainya kamu mau datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita sering sudah singgung tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang munafik. Gembongnya orang-orang munafik. Namun ini kejadiannya sebelum dia menampakkan keislamannya. Ini dia belum mengakui sebagai seorang Islam. Jadi kita katakan sebelum dia menampakkan, bukan saya katakan sebelum dia menjadi orang Islam. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul jelas kemunafikannya, sangat tampak kemunafikannya. Maka ini sebelum dia mengaku sebagai seorang Islam, sebelum menampakkan keislamannya. Maka ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong datangi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sedang bertengkar. Ada terjadi sesuatu konflik pada dirinya di tempat dia. Meminta Nabi SAW untuk mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Fantalaqa ilaihi Nabi SAW wa raqiba himaran. Maka Nabi SAW kemudian pergi kepadanya dalam keadaan Nabi mengendarai keledai. Nabi dalam keadaan mengendarai keledai. Fantalaqal muslimun yamshuna ma'ahu. Para sahabat pun mengikuti Nabi SAW berjalan. Nabi naik keledai, kemudian kaum muslimin berjalan mengikuti Nabi SAW. Wahya ardun sabkhatun. Padahal medannya itu adalah medan tanah yang becek, tanah yang berair. Falamma atahu nabiyyu qala. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul melihat Nabi SAW datang, apa yang dia katakan? Ilaika anni, menjauh kamu dari diriku, menjauh kamu dari diriku. Wallahi laqad azani nasnu himarik. Demi Allah, bau busuk keledaimu tersebut menyakiti diriku. Bagaimana dia? Sangat lancang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jauh kamu dari diriku, demi Allah keledaimu itu mengganggu diriku, baunya. Dalam riwayat lainnya disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul dia menutupkan kainnya ke hidungnya. Ya.
bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Lalu faqala rajulun minal ansar minhum, ada salah seorang sahabat Ansar yang kemudian membela Nabi SAW. Apa kata salah seorang sahabat Ansar ini? Wallahi la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Demi Allah, sesungguhnya keledai Rasulullah SAW itu lebih harum daripada dirimu, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka pelajaran utamanya dari hadis ini adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau dihina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya atau gembongnya orang-orang munafik ketika itu, dengan dia memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjauh, dan dengan dia mengatakan bau dari keledai Nabi SAW, ini bentuk penghinaan. Maka Nabi SAW kemudian tidak diriwayatkan beliau marah, tidak diriwayatkan beliau kemudian ingin membalas Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak. Tapi Nabi berpaling dari orang ini karena dia memang orang yang bodoh. Fa'arid 'anil jahilin, berpaling, abaikan saja perlakuan orang-orang yang bodoh tersebut. Maka ini contoh yang pertama. Kita lihat sekarang contoh yang kedua yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kisah tadi yang kita baca, kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, juga adalah kisah yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka sebelum kita lanjutkan, saya pernah dapat pertanyaan yang bagus di sini ya, kalau saya tidak salah, ketika kita membahas hadis arba'in. Intinya ada pertanyaan, dalam ilmu hadis kan para sahabat itu tidak kita periksa tentang adalah mereka, tentang hadis mereka diterima atau tidak para sahabat. Para sahabat itu pasti terpercaya, semuanya siqah, memiliki sikap adalah. Semua hadis dari para sahabat itu kita terima. Yang kita periksa, yang diperiksa oleh para ahlul hadis itu adalah periwayat setelah generasinya sahabat. Ini dia terpercaya atau tidak, orangnya pernah diketahui bohong atau tidak, dia memiliki hafalan yang lemah atau tidak, dan seterusnya. Adapun para sahabat tidak kita periksa. Sahabat seluruhnya terpercaya, semua hadisnya kita terima. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang munafik? Bukankah di tengah-tengah para sahabat itu ada orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul? Nah, bagaimana kalau ternyata ada orang-orang munafik yang meriwayatkan hadis kepada para tabi'in? Bagaimana kalau kondisinya ada orang-orang munafik yang meriwayatkan hadis kepada para tabi'in, sedangkan kita katakan tadi sahabat seluruhnya terpercaya, tidak perlu kita periksa? Maka jawabannya adalah orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Kemunafikannya itu sangat jelas, dan ini diketahui oleh para sahabat. Sahabat itu tahu siapa-siapa saja yang munafik, sehingga tidak mungkin ada satu orang munafik pun yang dia akan menyampaikan hadis dan didiamkan oleh para sahabat. Kalau ada munafik di zaman dulu yang mereka hidup bertemu dengan Nabi wafat, dia masih hidup, lalu dia meriwayatkan hadis kepada para tabi'in, mesti sudah dicegah oleh para sahabat, karena para sahabat itu tahu ya, orang-orang munafik di zaman dulu itu sangat terlihat ciri-ciri mereka secara zahir. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Abdullah bin Ubay bin Salul secara zahir itu sangat terlihat kemunafikan pada dirinya. Baik, hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam qisman. Itu banyak salahnya ya Arabnya. Qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam qisman. Nabi alaihi salatu wasallam pernah membagikan harta rampasan perang, membagikan harta. Jadi ini kejadiannya pada
pasca perang Hunain, baik, kejadian pasca perang Hunain, kita tahu kaum muslimin mendapatkan harta yang sangat banyak setelah perang Hunain, dan Nabi alaihi salatu wasallam membagi-bagikan harta yang sangat banyak tersebut. Dan kita tahu ikhwah, dalam kejadian inilah Nabi SAW itu membagikan harta hanya kepada para mu'allaf, kepada para mu'allaf atau bahkan orang-orang yang belum masuk Islam. Jadi misalnya saya tadi carikan contohnya. Nah, ini contohnya dalam hadis lengkapnya. Nabi memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta. Nabi juga memberikan kepada Uyainah 100 ekor unta. Jadi Nabi memberikan tidak tanggung-tanggung. Ya, 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta diberikan masing-masing, tapi tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang baru masuk Islam, tokoh-tokoh Arab yang diharapkan keislamannya. Maka ini kebijakan Nabi pada kejadian perang Hunain. Para sahabat yang mereka menemani Nabi SAW, kita tahu kan perang Hunain kan setelah Fathul Makkah. Nabi ditemani oleh banyak sahabat dari kota Madinah, baik itu Ansar maupun Muhajirin. Sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin pada kejadian perang Hunain ini tidak mendapatkan apa-apa. Ini kebijakan Nabi. Yang lain, orang-orang baru, termasuk sebagian orang-orang Quraisy, diberikan harta yang sangat banyak oleh Nabi kita Muhammad SAW. 100 unta dikasih, 100 unta dikasih. Bahkan ada yang diberi satu lembah. Satu lembah isinya hewan ternak, dikasihkan semua kepada satu orang. Orang tersebut kemudian dia pulang kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Masuklah Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu dia tidak takut miskin ketika dia memberi. Makanya di antara strategi dakwah yang ampuh ya ikhwah, memberikan harta. Nah, maka Nabi demikian kondisinya, karena mereka itu orang-orang yang mu'allaf, dilemahkan hati mereka, dilunakkan hati mereka supaya semakin mantap dengan Islam, supaya mau masuk ke dalam agama Islam. Maka ada sebagian orang yang protes, ya, sebagian orang protes dengan mengatakan Nabi SAW itu tidak adil dalam membagikan harta. Padahal ini diantara strategi Nabi SAW dalam berdakwah. Strategi Nabi dalam berdakwah, mendahulukan tokoh-tokoh, memprioritaskan tokoh-tokoh dengan harta yang banyak. Tujuannya apa? Supaya mereka mengajak bawahan-bawahan mereka, masyarakat mereka, kabilah mereka untuk masuk Islam. Sehingga ini salah satu kisahnya. Ada salah seorang yang berkata, "Inna hadza la qismatu ma uridu biha wajh Allah." Ada seorang yang mengatakan, sesungguhnya pembagian seperti ini bukan pembagian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembagian yang mengharapkan wajah Allah. Dalam artian tidak adil. Pembagian seperti ini tidak adil, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang berkomentar demikian karena dia tidak dapat bagian harta. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan perkataan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendengar perkataan tadi, ada orang berbisik-bisik di belakang. Ada orang yang berbisik-bisik di belakang, didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, dikadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, boleh seseorang itu mengadukan kejelekan seseorang kepada ulil amri, kepada penguasa, dalam rangka mencegah kejelekan tersebut supaya tidak menyebar. Pada asalnya kan ini kan aib orang. Pada asalnya aib itu kan harus ditutup. Ya, orang punya aib harus ditutup. Pada asalnya tidak boleh diceritakan. Namun ada pengecualian,
Ya, termasuk ghibah. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah menyampaikan kejelekan seorang kepada penguasa. Sampaikan kepada Pak RT, Pak RT, kemarin saya lihat warga kos di sana demikian dan demikian dan demikian. Nah, seperti ini diperbolehkan berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengadukan kepada Nabi SAW, bukan kepada para sahabat yang lainnya diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak. Tapi dikadukan kepada ulil amri, waliul amr, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika mendengar hal tersebut, faghadiba, Nabi SAW pun kemudian marah hatta ra'aitul ghadaba fi wajhihi. Nabi SAW dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud berubah wajahnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan sampai menguning wajah Nabi SAW mendengar komentar orang yang demikian, mengatakan Nabi itu tidak adil dalam membagikan harta. Tadi terlihat wajah Nabi itu marah. Ya, ini yang sudah kita bahas di pertemuan awal. Ya, para sahabat itu mengetahui Nabi itu kalau marah itu terlihat dari wajahnya. Raut wajah Nabi itu berubah kalau Nabi itu marah. Namun tidak sampai beliau berkata-kata, tidak sampai terlihat kemarahan beliau itu sampai pada tindakan tubuh beliau, tidak. Namun terlihat pada wajah Nabi. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menenangkan diri beliau sendiri, kata Nabi SAW, yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa. Musa itu telah disakiti lebih banyak daripada ini, namun dia berhasil untuk bersabar. Musa disakiti oleh Bani Israel dengan banyak gangguan, dengan banyak kejahilan mereka, banyak keusilan orang-orang Yahudi. Namun kata Nabi SAW, Musa dia masih bisa bersabar atas hal tersebut. Pelajaran utamanya bagaimana Nabi marah, ya marah, wajar, manusiawi, terlihat pada wajah Nabi SAW. Namun tidak sampai Nabi mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif, kalimat yang mencela, dan sampai menindaklanjuti orang yang tadi untuk menghukumnya, untuk membalasnya. Tidak. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang semisal sebenarnya, ya. Banyak hadis-hadis yang lain bagaimana Umar bin Khattab berkeinginan memenggal seseorang, memenggal lehernya, yang mengatakan i'dilu ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau saya tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Kalau Nabi tidak adil, siapa lagi yang adil? Tidak ada. Standar keadilan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka lihat bagaimana sekali lagi Nabi bersabar ketika diganggu oleh orang-orang yang bodoh seperti ini. Cuek saja, tidak usah diurusi. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita lihat kisahnya Nabi Musa apa? Kita tahu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina adaw Musa, jangan kalian itu menjadi seperti orang-orang yang telah menjahili Musa, menyakiti Musa. Apa kisahnya? Ini salah satu bentuk gangguan orang-orang Yahudi terhadap Musa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Musa sudah banyak diganggu oleh orang-orang Yahudi, tapi dia mampu bersabar. Ini salah satu bentuk kesabaran Musa alaihissalam. Orang Yahudi ketika mereka mengetahui Musa ini orangnya sangat menjaga rapat auratnya, tidak mau membuka auratnya, dan tidak mau juga mandi bareng. Ya, perlu diketahui kebiasaan orang Yahudi dulu, Bani Israel, mereka punya kebiasaan mandi bersama. Maka Musa tidak mau ikut mandi bersama Bani Israel, karena dia tidak mau menampakkan auratnya. Musa itu orang yang sangat pemalu. Ya, Nabi menyebutkan Musa itu adalah di antara orang yang sangat pemalu. Maka lihat apa bentuk lancangnya, bentuk gangguannya orang-orang Yahudi kepada Musa alaihissalam. Kata orang-orang Yahudi, Musa ini dia tidak mau mandi bersama kita, tidak mau menampakkan auratnya karena dia punya penyakit. Saya tidak ingat penyakitnya apa, tapi semacam penyakit kulit lah.
Ya, kita sebutkan misalnya Panu, badannya itu panuan, kulitnya itu jelek di dalam, makanya dia tidak mau menampakkan kepada kita karena dia malu. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Dan Musa dia cukup merasa terganggu dengan fitnah tersebut. Sampai akhirnya Allah katakan fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah bebaskan Musa dari tuduhan mereka itu. Karena ini mengganggu Musa. Berat bagi Musa untuk mendengar perkataan seperti itu. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah tolong Musa dengan Allah bebaskan Musa dari tuduhan tersebut. Bagaimana cara Allah membebaskan Musa dari tuduhan tersebut? Pada suatu ketika Musa sedang mandi. Ya, Musa mandi sendirian, tidak mandi bersama orang-orang Yahudi, tidak mandi bersama. Dia mandi sendirian, dia copot pakaiannya, dia letakkan pakaiannya di atas batu. Nah, maka kalau Anda tanya apa hukumnya mandi dalam kondisi telanjang, jawabannya boleh. Para ulama menjawab boleh. Salah satu dalilnya adalah kisah yang terkait dengan surat Al-Ahzab ini. La takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah bebaskan Musa dari tuduhan orang-orang Yahudi. Kejadiannya bagaimana? Yaitu ketika Nabi Musa mandi dalam kondisi telanjang. Nabi Musa mandi dalam kondisi telanjang. Dia meletakkan pakaiannya di atas batu, lalu batu tersebut Allah buat berjalan. Allah buat batu tersebut berjalan membawa pakaian Musa. Maka Musa dia tidak punya pilihan, dia mengejar batu tersebut dalam kondisi telanjang. Ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, maka dia mengejar baju tersebut dan dia berjalan dalam kondisi telanjang. Maka dalam kondisi tersebutlah kemudian orang-orang Yahudi melihat keindahan kulit Musa. Ya, mereka melihat keindahan kulit Musa dan bahkan mereka kemudian takjub dengan keindahan kulit Musa. Dan bebaslah ketika itu Musa dari tuduhan mereka bahwasanya kulit Musa adalah kulit yang jelek, yang panuan dan seterusnya. Dan juga setelah berhasil dikejar oleh Musa, dipukul oleh Musa batu tersebut. Ya, dipukul batu tersebut sampai akhirnya ya kalah batunya. Kalah dalam artian Allah alam apakah sampai pecah atau tidak, namun berbekas. Pukulan Musa tersebut sampai berbekas di batu yang membawa bajunya ini. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Musa itu adalah seorang yang kuat. Ya, perbandingannya minimalnya 1:10 dengan manusia biasa. Kekuatan Musa itu. Maka dia pukul batu tersebut, lalu dia mendapatkan pakaiannya. Nah, kembali lagi ke pelajaran kita. Ini diantara bentuk gangguan orang-orang Yahudi kepada Musa. Menggelari Musa dengan yang tidak-tidak, memfitnah Musa dengan yang tidak-tidak. Maka Nabi SAW kemudian menenangkan diri beliau dengan mengatakan, Musa dulu sudah diganggu dengan jauh lebih banyak daripada diriku. Gangguan Nabi itu lebih sedikit daripada gangguan yang dialami oleh Musa. Fasabara, namun Musa ketika itu mampu untuk bersabar. Ya, Musa mampu untuk bersabar dari gangguan orang-orang Yahudi. Kemudian ada satu riwayat yang saya tidak bawakan di sini. Di kitab aslinya ada sebuah riwayat contoh lainnya bagaimana Nabi bersabar atas gangguan seseorang. Saya bacakan, ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah SAW qada fi imra'ataini min Huzail iqtatalata faramat ihdahuma al-ukhra bihajar. Nabi SAW pernah menjadi qadi, memutuskan perkara dua orang wanita dari kabilah Huzail yang mereka itu berkelahi. Ya, mereka berkelahi, yang satu melempar yang lain dengan batu sampai akhirnya menimpa perutnya sementara dia dalam kondisi hamil. Fa asaba batnaha wa hiya hamil. Ya, melempar batu besar kena perut salah satunya padahal dia sedang hamil.
faqatalat waladaha allazi fi batniha. Maka kondisi tersebut kemudian membunuh janin yang ada dalam kandungannya. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berseteru di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya faqada anna diyata ma fi batniha ghurratun 'abdun aw amatun. Maka Nabi kemudian memutuskan hendaknya yang melempar batu tadi membayar diat bagi anak yang ada di perutnya tadi yang telah wafat tadi. Hendaknya bentuk diatnya adalah memerdekakan satu budak laki-laki atau satu budak perempuan. Kemudian setelah Nabi memutuskan hal tersebut, orang yang kena hukuman tadi kemudian memprotes kepada Nabi SAW. Ya, wali orang yang berseteru ini mengatakan kepada Nabi SAW, "Kaifa aghramu ya Rasulullah man la syariba wa la akala wa la nataqa wa la istahalla famislu zalika yutall." Ya, lalu dia mengucapkan jawaban yang ini sebenarnya seperti syairnya yang sering dibaca oleh para dukun. Maka dia mengatakan, bagaimana wahai Rasulullah saya membayar untuk seseorang yang tidak minum dan tidak makan, tidak berbicara juga tidak menangis, maka semacam ini seharusnya digugurkan. Intinya dia protes dengan ketetapan Nabi, suruh bayar diat, tapi dia tidak mau. Dia memprotes keputusan Nabi. Bagaimana mungkin kami bayar? Wujudnya tidak ada. Kami tidak membunuh seseorang. Yang kami bunuh itu adalah janin. Ini belum orang yang sempurna. Maksudnya seperti itu. Intinya dia protes. Kemudian Nabi mengatakan, inna mahaza min ikhwanil kuhan. Orang ini yang mengatakan demikian itu, dia adalah seseorang yang serupa dengan dukun. Perkataannya itu seperti perkataan dukun. Ya, dukun sering mengucapkan syair-syair seperti itu, maka dia juga mengucapkan syair-syair seperti itu. Sehingga pelajaran utamanya yang ingin disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Bahlali adalah ini salah satu contoh bagaimana Nabi SAW itu bersabar ketika diganggu oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham. Ya. Nabi telah menetapkan dengan adil, namun dia malah menentangnya dengan lancangnya. Maka itulah dia ya ikhwah, sekali lagi contohnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau secara sengaja diganggu oleh orang-orang ingin menyakiti Nabi, baik itu secara fisik, secara verbal, maka Nabi kemudian menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Waktu yang tersisa bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Silakan kalau ingin dituliskan di kertas atau dikirimkan melalui WhatsApp panitia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa batas toleransi dalam mempercayai dan berhusnuzon kepada orang yang sering berbohong? Maka kasusnya, kalau orang sering berbohong, pada asalnya kita bersuuzon dalam rangka menyelamatkan diri kita. Ya, pada asalnya pada orang yang sering berbohong, pada asalnya kita bersuuzon pada dia dalam rangka kehati-hatian dan dalam rangka supaya kita tidak mendapatkan mudarat. Maka bukan sifat husnuzon yang dikedepankan bagi orang yang terbiasa berdusta. Bahkan tidak harus terbiasa berdusta. Kalau kita punya meskipun hanya satu indikasi, tapi itu indikasinya kuat, boleh bagi kita untuk bersuuzon kepada seseorang. Sudah kita bahas ini pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Ya'qub mengatakan dalam surat Yusuf halaman 95, sudah kita bahas kemarin. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintum ala akhihi min qabl. Kata Yusuf,
maaf, kata Yakub, bagaimana saya akan mempercayakan Bunyamin kepadamu kecuali seperti saya telah mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kamu dahulu. Dulu Yakub percaya kepada anak-anaknya untuk menitipkan Yusuf. Ternyata mereka berbuat demikian. Mengaku kepada bapaknya dimakan serigala, tidak berhasil dititipi Yusuf. Maka pada suatu ketika anak-anaknya ini, saudara-saudaranya Yusuf ini mengajak Bunyamin untuk pergi lagi keluar. Maka Yakub ketika itu sudah tidak percaya lagi dengan anak-anaknya. Artinya dia sudah suuzon kepada anak-anaknya. Dulu kalian berbuat demikian, saya tidak percaya lagi. Sebagaimana dulu kalian berbuat kepada Yusuf, bagaimana mungkin saya akan mempercayakan anak saya Bunyamin ini kepada kalian. Sehingga ada beberapa kasus pada asalnya itu kita diperbolehkan untuk bersuuzon. Bagaimana sikap kita meminta pendapat kepada seorang alim terkait kesalahan orang? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh. Seseorang itu dia pertanyaannya, boleh tidak menyampaikan kepada seorang alim, ya, kepada ustadz misalnya, sebab tadi hanya disebutkan kepada ulil amri. Maka perlu kita ketahui, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ada dua ulil amri yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di sana adalah dua orang, itu penguasa dan ulama. Ulama termasuk dalam hal ulil amri. Sehingga boleh seseorang mengadukan kejelekan orang lain kepada penguasa, boleh juga mengadukannya kepada ulama, terkhusus untuk meminta fatwa, untuk meminta jawaban jalan keluarnya seperti apa. Maka jawabannya diperbolehkan. Yang paling baik kalau bisa tidak menyebutkan nama, maka tidak usah disebutkan nama. Ustaz, ada teman saya yang demikian dan demikian, apa hukumnya? Demikian. Kalau tidak ada maslahatnya menyebutkan nama orangnya siapa, itu yang paling baik. Namun kalau ada maslahat menyebutkan namanya tidak masalah, tidak berdosa. Contohnya adalah bagaimana Hindun, istrinya Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi SAW, menyebutkan, wahai Nabi, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dia hanya memberikan secukupnya kepada saya, hanya sedikit saja harta yang diberikan kepada saya. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatan Hindun. Ya, Nabi tidak katakan jangan kamu sebutkan namanya, harusnya kamu sembunyikan namanya. Tidak. Ini menunjukkan boleh kalau ada maslahatnya seseorang itu bertanya kepada para ulama, berkonsultasi kepada ulil amri, menyebutkan kejelekan orang lain. Kalau orang tersebut terus-menerus mengganggu kita, bolehkah kita melawan dengan hadis yang sudah dijelaskan agar orang tersebut sadar? Ya silahkan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sampaikan ayat, sampaikan hadis, karena hal tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Ya, ada sebuah pertanyaan. Ya, intinya kalau Anda merasa terganggu, ini masalah apa? Ada seorang yang terlalu kepo, terlalu suka ikut campur urusan orang lain. Maka berlaku tadi saran Umar bin Khattab, i'tazil ma yu'zika, kata Umar bin Khattab, jauhi orang-orang yang menyakitimu, yang mengganggumu itu, berpaling, jauhi saja. Pertanyaan yang terakhir yang kita baca, pertanyaan di luar topik. Teman-teman di kampus refill air minum sebelum pulang untuk stok di kos. Dulu saya juga demikian, tapi saya ragu, jadi saya hentikan. Apakah air itu halal? Saya takut seperti menggunakan alat kantor untuk kepentingan pribadi. Apakah kemudian kantornya atau kampusnya mengatakan air ini hanya untuk minumnya di kantor saja atau di kampus saja, tidak boleh dibawa untuk kemanapun? Tidak kan, tidak ada aturan seperti itu kan. Kecuali kalau ada aturannya baru tidak boleh. Tapi kalau tidak ada aturannya, pada asalnya sivitas akademika boleh mengambil air tersebut untuk apapun dia gunakan. Ya, terserah dia menggunakan, dia bebas untuk mengambil air tersebut, sehingga wallahu alam tidak ada masalah bagi dia untuk mengambilnya lalu membawanya ke kos-kosan. Kita cukupkan, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.